Halo Sobat Banjar, kembali lagi di Banjar Onset. Saat ini saya sedang berada di Banjar Regency 2 dan ditemani oleh teman-teman marketing. Nah, untuk pertama kalinya kita perkenalan dulu nih. Mungkin dari mana? Dari Mbak Priska atau Mas Yusuf? Ya, oke. Halo teman-teman, saya Yusuf atau biasa sering dipanggil Bang Ucup di Banjar ini. Terus selanjutnya? Halo Sobat Banjar, saya Agung. Terus? Ya, saya Himam, biasa dipanggil juga sama Himam juga. Ya, saya Maya, dipanggil Maya juga. Cewek sendiri ya Mbak? Iya, cewek sendiri. Oke, ini mungkin untuk pembahasannya mengenai proyek Banjar Regency 2 ya? Ya, oke. Mungkin yang pertama keunggulan dulu nih. Siapa yang mau jawab ini untuk keunggulan di Banjar Regency 2 ini? Oke, mungkin saya bisa menjawab untuk keunggulan dari Banjar Regency 2 Butuh Tengaran. Untuk bangunan Banjar Regency 2 itu menggunakan bata merah dan sudah double dinding. Jadi antara rumah satu dengan rumah sampingnya itu sudah menggunakan bata sendiri-sendiri seperti itu. Ya. Dan kita sudah dilengkapi dengan dapur juga. Jadi biasanya itu rumah subsidi itu jarang banget ada dapurnya. Dan di Banjar ini kita sudah menyediakan. Seperti itu sih. Terus untuk kamarnya Mas berapa Mas? Untuk kamarnya kita ada 2 kamar tidur. 2 kamar tidur ya. 1 kamar mandi sama 1 ruang tamu. Kemudian ada carport juga di depan, itu juga ukurannya juga cukup luas untuk bisa parkir mobil. Mobil kecil ya mungkin ya. Ya, masih bisa sih. Oke, terus untuk selanjutnya untuk lokasinya sendiri nih, siapa yang mau jawab ini? Untuk lokasinya Mbak sendiri, Priska, ya boleh saya jawab ya. Untuk lokasinya sendiri kita sangat strategis ya Mas ya. Dari Jalan Raya Semarang Solo cuma sekitar 100 meter. Terus view kita juga langsung Gunung Merbabu. Jadi selalu cerah ya setiap pagi. Rasa healing setiap hari ya. Seperti sekarang ya Mbak. Cerah ya. Gitu sih. Terus kalau dari Kota Salatiga kita juga nggak terlalu jauh, kurang lebih dari batas kota sekitar 10 menit, dari Exitol sekitar 13 sampai 15 menit. Dekat ya berarti ya. Iya, dekat banget. Oke. Terus untuk promonya sendiri nih, siapa yang mau jawab nih? Oke, untuk promonya bisa saya bantu jawab Mas ya. Iya, siap. Nah, di sini kan tiap bulan ada promo kan beda-beda. Nah, untuk yang bulan ini nanti promonya itu 10 juta itu all in Mas. Sudah sampai terima kunci. Oke. Gitu. Terus? Dan itu juga syarat dan ketentuan berlaku. Oke, syarat dan ketentuan berlaku ya. Oke, siap. Oke, mungkin kalau itu tadi. Terus satu lagi Mas ya, ada promo cabutan. Nanti gitu. Yang UTJ di bulan ini nanti dapat kayak cabutan elektronik gitu. Ada cabutan ya. Tuh udah otomatis dapat nanti gitu. Siap. Oke. Kalau tadi mungkin mengenai promo, spek sama lokasi ya. Sekarang lebih mau saya tanya nih satu persatu nih, harus siap nih untuk strategi marketing nih dari Mas Yusuf. Mungkin ada strateginya apa ini untuk di penjualannya, mungkin melalui online atau offline-nya, nah, seperti itu. Gimana Mas? Ya, oke. Jadi gini Mas Bagus. Jadi untuk strategi market kita itu menggunakan 2 cara ya. Dengan cara online, misalnya beriklan di FB, IG, kemudian iklan-iklan yang lain, itu kan banyak banget itu. Itu yang juga secara rutinitas kita lakukan. So yang juga tidak ketinggalan juga kita dengan menggunakan konvensional juga itu masih kita lakukan. Jadi dengan mungkin referral dari beberapa mitra-mitra kita, atau mungkin dari beberapa konsumen-konsumen yang sudah tanda jadi ataupun yang sudah akad beli di sini, itu masih kita berdayakan untuk hal itu. Kemudian ada juga kita layering itu ke beberapa perusahaan, karena di sini spesial banget kalau aku bilang sih. Banyak perusahaan-perusahaan, kurang lebih 30 perusahaan di sini. Jadi hampir sama, ya.
kota kedua setelah Ungaran ternyata di sini itu. Jadi pabrik itu banyak sekali. Itu dengan cara kita nanti kunjungan ke beberapa pabrik atau instansi, kita mengenalkan bahwa kita ini dari perusahaan Bancar Group yang mempunyai beberapa proyek yang banyak, proyek-proyek yang kita miliki. Kemudian juga barangkali kita bisa mengajak kerjasama juga dengan para petinggi-petinggi di beberapa perusahaan ini. Itu yang memang kita sering lakukan dan akan terus kita lakukan seperti itu. Agar penjualan ini saya mungkin dan teman-teman yang lain tuh bisa lebih gampang, bisa lebih mudah, dan bisa lebih tepat sasaran, karena perumahan subsidi kan memang kan menyasar yang sudah ada aturan-aturan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah seperti karyawan dan segala macam. Siap. Mungkin itu. Oke, siap. Kalau Mas Agung? Kalau dari saya sih sepertinya sudah hampir semua strategi itu dijelaskan sama Mas Yusuf. Cuma saya mungkin saya cuma mau menambahi saja. Strategi dari perusahaan yang kita laksanakan itu, kita kan juga bekerja sama dengan bank-bank BUMN seperti BRI, BTN, Mandiri. Nah itu kita juga ajak kerjasama untuk melakukan penjualan bersama. Seperti itu sih tambahannya dari saya. Kalau Mas? Oke, mungkin dari saya untuk strateginya kan mungkin sudah dijelaskan sama Mas Yusuf dan Mas Agung. Dan mungkin untuk di saya sendiri mungkin untuk lebih ke konsistennya mungkin ya. Untuk iklan mungkin minggu kemarin mungkin nggak nyantol gitu Mas ya. Nah, kita harus tetap lakukan biar jadi kita selalu nongol di media online kayak gitu sih. Oke, siap. Kalau Mbak Priska, apa Mbak Priska? Maya. Oh, maaf ya Mbak Maya. Saya ingatnya Mbak Priska aja di kantor ya. Ya Mbak Maya, maaf Mbak Maya. Kalau dari saya sih lebih mendekatkan ke kaum milenial ya. Sekarang sebenarnya kaum milenial ini kan sudah gajinya sudah lumayan bisa untuk beli rumah ya, cuman karena mungkin gaya hidup dan lain sebagainya mungkin nanti aja gitu kan. Jadi saya lebih itu sih menekankan, ayo mumpung masih muda kita beli rumah gitu. Jadi mungkin strategi saya di situ sih, ke media sosial kayak misalnya Instagram atau TikTok juga saya sudah mulai ke situ dan alhamdulillah feedbacknya juga lumayan sih. Siap itu ya. Itu mungkin dari cara teman-teman untuk itu ya, strateginya ya. Oke. Terus lanjut tadi mungkin kalau strateginya, kalau setelah mendapat konsumen, cara menghandle konsumen nih. Nah itu mungkin dari Mbak Maya dulu nih. Yang pasti sih kita harus fast respon ya. Fast respon ya. Pertama itu fast respon, terus kita harus menjelaskan detail-detailnya juga, karena kan banyak dari konsumen yang belum pernah survei rumah atau belum pernah ini ya, jadi harus kita jelaskan kayak step by stepnya seperti apa, UTJ dan lain sebagainya, setelah itu masuk DP, lalu setelah itu proses KPR dan lain sebagainya itu sih. Oke. Ada tambahan Mas? Apa Mas? Mungkin kalau dari saya lebih mengarahkan konsumen untuk datang langsung ke lokasi, nanti kita jelaskan lebih detail di lokasi. Di lokasi gitu, ya, sekalian survei di lokasi. Nanti lebih mudah nangkepnya sih kalau di lokasi. Gitu. Kalau dari Mas Agung? Ya kurang lebihnya sama sih kalau dari saya. Konsumen itu kan juga teman kita, keluarga kita juga ke depan. Kalau misalkan membeli rumah di Banjar kan juga menjadi satu keluarga dengan kita. Jadi kita juga memperlakukan konsumen itu seperti keluarga kita sendiri. Seperti itu. Keren. Nah, mantap. Ya ini yang terakhir nih, Mas Yusuf nih. Iya, jadi kayaknya udah komplit nih ya. Udah komplit semua ya. Udah komplit banget. Ya. Memang harus seperti itu, mulai dari tepat sasaran tadi seperti Mbak Maya. Karena kaum milenial ini sudah memang sangat lumayan sekali ya untuk sekarang. Terus cara konsisten beriklan, Mas Imam, kemudian istilahnya dibuat senyaman mungkin ya, seperti keluarga kita. Itu ya memang harus seperti itu, dan saya menambahkan memang ada after sales. Nah, jadi kalau bagi kami itu tidak hanya sekedar menjual langsung sudah beli selesai, itu enggak. Termasuk tadi yang terakhir Mas Agung paparkan, jadi kami tetap memberikan pelayanan seperti komplain dan segala macam.
termasuk yang mungkin nextnya itu ke depan kita juga tidak akan pernah tahu bahwa orang-orang yang sudah pernah berhubungan dengan kita kalau dalam apa istilahnya pengalaman sales atau marketing kami itu akan kita maintain, sehingga mungkin itu akan menjadi referral kita di masa depan. Mungkin kita dapat orang satu, kebetulan dia ada di belakang mereka itu ada banyak orang yang kita juga tidak akan pernah tahu. Itu memang harus kita maintain. So jangan lupa, jangan hanya sekedar formalitas jual selesai aja, ya itu tadi after sales-nya itu harus kita perhatikan, menjalin itu, sehingga termasuk kontak dan segala macam itu kita masih nyambung every time, setiap kapan pun kita butuhkan. Every time. Ya. Mungkin itu Mas Bagus. Mantap. Oke. Nah ini untuk penutupnya ini Pak Yusuf, mungkin dari perwakilan aja mungkin Pak Yusuf ya. Untuk pesan untuk sobat Bancar yang mau ambil rumah ini, apa ini? Ya, jadi jangan ragu-ragu yang pasti ya. Oke. Yang pasti jangan ragu-ragu, selalu update di Bancar, terutama Bancar Group, karena Bancar itu perusahaan yang besar. Tidak baru kemarin, kami sudah ribuan membangun rumah dan kita sudah buktikan bahwa rumah kita berkualitas dan selalu memiliki konsep. Itu yang pasti ya. Dan selalu menarik dari setiap proyek ke proyek yang lain. Itu yang satu. Yang kedua, pelayanan kami juga pasti lebih istimewa karena memang Bancar membranding tidak hanya perusahaan tapi membranding semua karyawannya agar supaya selalu berinovasi, berimprovisasi, menjadikan Bancar ini tetap jaya, tetap sukses, tetap oke, kapanpun, dimanapun proyek kita berada. Dan yang terakhir itu pasti kita ada promo-promo menarik untuk sobat Bancar semuanya. Pasti itu. Mungkin itu. Gitu. Ya. Ada tambahan lagi teman-teman? Sudah ya. Oke, mungkin sudah disampaikan sama Mas Yusuf ya. Jadi sekian untuk Bancar Omset kali ini. Tunggu Bancar Omset selanjutnya di project selanjutnya. Jadi tunggu apa lagi? Beli masa depan dengan biaya masa kini. Beli rumah Bancar. Bye bye.